Halo semuanya, hari ini kami dari Gugus 10, Gugus Lagu Buto akan melakukan podcast yang bertemakan manajemen diri, waktu, dan prioritas yang memang udah kami sesuaikan dengan peran kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran. Pertama-tama, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kami bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari aku selaku host, aku Nadia Febriana Aswari, bisa panggil aku Nadia aja. Dan teman-teman aku di sini, yang pertama ada Syahreza Hadi Juanda, Halo teman, biasanya dipanggil apa nih? tujuan. Oke. Terus ada Tasya Surya Putri. Halo semua, aku Tasya. Oke, selanjutnya ada Dava Ataya Hasbi. Halo Dava. Halo semua, aku Dava. Lanjut ada Amabel Morinawa. Halo teman-teman. Namaku Amabel Morinawa, tapi biasa dipanggil Mori. Dan jangan Mori tolong jangan atau panggil aku Mabel Mabel? ya. Oke, oke. Oke, selanjutnya ada Zahra Nabila Putri. Halo Halo. semuanya, aku biasanya dipanggil Putri. Halo. Berarti nggak mau dipanggil Zahra Halo. ya? Enggak. Oke, selanjutnya ada Nabila Nur Syabrina. Halo. Halo semuanya, aku Lala. Halo Lala. Halo. Lanjut ada Teresa Rosario Hakim. Halo semuanya, aku Teresa. Biasa orang manggil aku Tere. Oke, halo Halo, Tere. Tere. Lalu yang terakhir ada Ayu Marsha Anedia. Halo. Halo, Halo teman-teman, aku biasalah dipanggil Ayu lah. Oke, halo Ayo. Ayu. Oke, oke, kita lanjut ya. Jadi kan di Fakultas Kedokteran sendiri tuh masalah manajemen diri, waktu, prioritas kita tuh jadi topik yang kayaknya menarik banget ya buat kita bahas gitu. Karena ujian kita tuh kayaknya nggak pernah habis ya, kayak nggak pernah habis, jadwalnya padet, merayap banget kan. Materinya tuh kayaknya bukan kita yang ngejar, malah kita yang dikejar gitu ya. Terus juga kali ini, karena itu tuh, karena kali ini aku bakal tanya-tanyain ke teman-teman dari Gugus 10 ini, dari kelompok 10 ini, gimana sih cara kalian membagi waktu kalian itu dengan main sama teman-teman, atau kayak self-healing dengan jadwal kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswa kedokteran. Kayak, jadi gimana sih cara kalian nge-set up waktu kalian gitu? Kayaknya aku bakal mulai tanya dari Bang Juan dulu nih. Gimana? Ya, jadi untuk membagi waktu selama kuliah di kedokteran ini, kalau aku tuh ya, mungkin kan kita harus kan dikasih jadwal dulu kan, mungkin malam harinya. Pada malam hari itu mungkin eh, kita atur dulu rencananya gimana, misalnya jam 8 misalnya kuliah, habis itu mungkin eh, ada jadwal kosong misalnya habis jam 8 kan, mungkin bisa dipakai buat healing sebentar atau gimana, tidur kan. Karena kan memang capek ya kalau kuliah di kedokteran ya. Eh, terus selain itu aku juga atur prioritasnya. Mungkin yang mana yang lebih urgensi dulu ya. Misalnya kayak ada praktikum, mungkin kita harus belajar praktikum dulu. Yang lain misalnya bisa nanti aja gitu kan. Mungkin gitu aja sih. Oke, menarik banget ya. Kayaknya capek banget ya. Sampai sekarang nih kayaknya capek banget. Oke, terus aku bakal lanjut tanyain ke Kak Tasya Suraputri, gimana cara kakak buat, em, cara kamu lah buat nge-set up waktu dan set prioritas kamu di sini. Pastinya harus tahu prioritas kita ya. Kan kita di sini prioritasnya itu untuk belajar buat jadi dokter gitu. Jadi prioritas kita ya belajar. Jadi walaupun kita misalnya nanti ikut organisasi atau apapun, jangan sampai organisasi itu bakal ngehambat atau kayak bakal nyinggung jam belajar kita gitu. Terus prioritasnya juga kayak misalnya eh, kita prioritasin belajar dibandingkan healing. Jadi kalau menurut aku, kita itu sebenarnya punya waktu belajar sama healing tuh masing-masing. Tinggal kita tuker aja gitu. Mungkin kadang ada yang kayak hari ini udah belajar 1 jam, healing dulu lah, healingnya 3 jam gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut aku, ya udah hari itu belajar aja dulu untuk healingnya nanti hari Minggu gitu. Gitu aja sih. Ya.
Kayaknya itu selalu jadi fenomena ya. Kita belajar sejam, tapi mainnya 3 jam, dan kayaknya bisa sampai 24 jam ya. Makasih banget ya Iya bener pertanyaan, banget. jawabannya sangat menarik. Lanjut nih ke Bang Dava yang kayaknya ngantuk terus nih dari tadi aku lihat-lihat ya. Jadi aku mau tanya nih Bang, kamu gimana cara kamu bagi waktu kamu main di sini? Kayak bagi waktu kamu main, bagi kamu waktu kamu belajar, sama set prioritas kamu di sini. Kalau aku sih kan kuliah itu pasti lelah sih dari pagi kan sampai siang nuntut ilmu di apalagi di kedokteran ini. Jadi biasanya saya gunakan siang sampai sore itu untuk ngumpul, untuk main. Tapi entar malamnya bahas apa yang diulangin materi yang tadi. Tapi misalnya kalau misalnya besok ada praktikum, ada post test, pre-test ataupun ujian yang lain, pasti yang main tadi dari siang sampai sore itu ya ditunda dulu lah, belajar dulu untuk besok. Sekian. Oke, kayaknya, wih, bijaksana banget ya cara bagi waktunya Bang Dava ini. Salut, salut, salut. Oke, kita lanjut nih ke Mori. Yang dari tadi ya senyum-senyum terus nih, ketawa-ketawa terus. Aku mau tanya nih, gimana cara kamu bagi waktu di sini dan set up prioritas kamu? Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau kita kan masing-masing orang punya itunya sendiri ya, cara-caranya sendiri. Sama tipe-tipe manusianya juga sih. Kalau aku itu tipenya yang susah banget nyicil, jadi lebih kayak prefer pakai cara SKS atau kebut semalam. Jadi misalnya tugasnya kumpulnya besok, kerjainnya tuh H-1. Karena kalau aku nyicil, itu nggak bilang nyicil. Karena aku kalau udah ngerjain tugas, itu harus selesai hari itu juga. Jadi lebih lebih baik kalau menurut aku sih dicicil karena memang materi kedokteran itu susah ya teman-teman. Itu satu. Terus kedua, menurut aku itu eh, nggak boleh nunda-nunda. Walaupun yang aku bilang barusan adalah contoh nyata kalau aku nunda-nunda, tapi sebenarnya kita nggak boleh nunda-nunda. Terus kita juga harus ngerti kita tuh sebenarnya lebih suka pembelajaran yang gimana. Misalnya aku deh, kalau aku itu lebih suka yang pembelajaran langsung daripada yang nonton YouTube atau yang ngebaca. Jadi kayak lebih banyak experience-nya gitu. Udah sih, terus sama kalau kata aku bikin target buat belajar. Jadi kalau targetnya udah penuh, itu nanti kalian bisa self reward. Jadi kalian ngasih hadiah ke diri sendiri itu ada ada pencapaian sebelumnya. Jadi kalian nggak merasa kayak buang-buang uang atau buang-buang ya istilah self reward itu kan udah basic banget dipakai orang buat menutupi kalau mereka tuh boros atau kalau untuk menutupi kalau mereka tuh sebenarnya sibuk tapi pura-pura enggak. Itu sih Nat menurut aku. Jawabannya sangat detail ya, dan sangat, ya pasti kita selaku mahasiswi kedokteran, mahasiswa-mahasiswinya tuh pasti kayak, oh ya benar juga ya, gitu. Pasti bakal mikir gitu. Oke, selanjutnya nih, aku bakal nanyain ke Zara Nabila Putri yang nggak mau dipanggil Zahra, yang maunya dipanggil Putri. Oke, gimana sih cara kamu bagi waktu di sini dan nge-set up prioritas kamu? Nah, kalau Gimana aku tuh? sendiri itu beda sama Mori, karena aku tipikal orang yang kalau ada tugas maunya ngerjainnya secepatnya, jadi nggak bakal ketumpuk gitu loh. Nah, terus kalau aku itu biasanya pas weekdays itu kan kita full kuliah ya, kadang sampai sore gitu ya. Nah, kalau misalnya besoknya nggak ada tugas nih atau praktikum, aku bakal manfaatin waktunya itu buat tidur, karena jujur waktu tidur sekarang itu susah banget nyarinya. Nah, kalau misalkan aku mau healing atau main sama temen aku, itu biasanya pas hari Sabtu. Karena hari Minggunya kita harus prepare lagi buat hari Senin. Jadi kalau aku itu sih, jadi harus pinter-pinter nyari waktu buat tidur, kalau enggak ya buat main. Itu aja. Oke, oke. Ini juga pikiran kita banget gak sih? Kayaknya mahasiswa kedokteran tuh bener-bener temenan banget sama yang namanya begadang ya. Kayaknya nggak begadang bukan mahasiswa FK gitu. Ya, bener Oke, banget. kita lanjut nih ke Lala. Halo Lala, Kalau gimana nih cara kamu? Kan kita tuh udah banyak banget nih yang ngasih-ngasih insight mereka gitu. Gimana cara kamu bagi waktu kamu di sini dan cara nge-set up prioritas kamu? kalau aku kan karena rumahku jauh kan. Nah, jadi itu pasti perjalanan pulang
pergi kuliah tuh melelahkan ya. Jadi aku biasanya kalau sampai rumah tuh tidur dulu. Terus tuh kalau misalnya malamnya besoknya itu ada praktikum atau ada tugas, itu baru aku belajar malamnya karena aku itu kebetulan night person yang lebih nyambung kalau belajar tuh malam gitu. Terus tuh kalau misalnya nggak ada tugas atau nggak ada praktikum, aku mungkin lebih memilih untuk lanjut healing. Iya sih benar banget. Karena kan kita juga kayak harus bagi-bagi waktu juga ya, gimana kita tuh lebih bagusnya malam atau pagi kita belajar. Oke, kita lanjut nih. Makasih ya, Lala. Lanjut kita bakal nanyain ke Teresa nih. Gimana? Aku lihat-lihat tuh selama kita zoom juga kayaknya dia sering banget sama temennya ya. Jadi aku penasaran nih, gimana caranya Teresa itu bagi-bagi waktu di sini dan cara nge-setup prioritas kamu di sini. Em, Jujur aku sendiri orangnya tuh mirip kayak Mori, jadi suka nunda-nunda. Terus juga eh, aku masih proses juga supaya misalnya lebih teratur belajarnya, biar nyicil. Cuman agak struggle juga ya, masih suka tiba-tiba besoknya ada praktikum lah atau apa, jadi nggak kecicil juga. Tapi kalau misalnya kayak yang kalau misalnya besok ada praktikum atau tutor, pasti itu jadi prioritas duluan. Karena eh, menurutku daripada besoknya nggak bisa, mending yang bisa ditunda ditunda dulu. Terus juga kalau tugas memang agak suka nunda-nunda, suka SKS juga. Terus kalau healing sendiri, kebetulan karena kawan aku eh, grup belajar aku anaknya tuh lucu-lucu semua, seru-seru. Jadi ya kadang habis kuliah ketemu mereka aja kak sudah bisa bikin ketawa aja sih. Cuman sebenarnya tetap harus bikin target belajar juga harus dicicil supaya nggak mepet-mepet semuanya. Sampai mau deket ujian juga setidaknya udah 50% kalau kita bisa nyicil-nyicil. Itu aja sih. Oke, oke, makasih ya jawabannya Teresa. Eh, terus aku bakal lanjut ke Ayu nih. Ayu, last but not least, aku bakal tanyain ke Ayu nih, gimana caranya Ayu nge-set up waktu di sini, membagi prioritasnya di sini. Kalau aku sih kayaknya fleksibel aja sih ya Nat ya. Kayak bisa gabungan antara Mori sama Putri nih. Kadang tuh kita kan ada per blok-blok gitu kan. Kayak di awal blok tuh masih lah kita kayak Putri kalau aku kayak bisa dicicil, bisa mikir besok belajar nanti malamnya langsung belajar gitu. Tapi udah mendekati pertengahan blok sampai akhir tuh udah kayak Mori kalau aku kayak SKS gitu ngerjainnya ya sebisa-bisanya aja gitu. Terus kayak kalau udah akhir blok udah tuh mulai bikin janji-janji kalau blok depan tuh bakal lebih rajin lagi. Tapi ternyata ya enggak juga gitu biasa aja. Jadi aku kayaknya fleksibel aja sih kadang bisa dicicil-cicil atau kadang juga SKS gitu. Gitu sih kalau aku sih Anat ya. Gitu. Makasih banget ya jawabannya. Kayaknya sangat relate lah buat kita-kita ini ya. Kayaknya eh, aku salut banget sama jawaban-jawaban kalian. Sangat relate buat kita-kita dan kayaknya bisa sharing-sharing pikiran kita juga. Kayak, oh ternyata kita pikirannya nih nggak sendiri nih mikirnya gitu. Jadi kayak kita seakan-akan punya teman. Untuk kayak punya teman sehabis kuliah itu rasanya memang ya karena kita kurang punya waktu ya. Jadi rasanya kalau udah ketemu sama temen tuh rasanya udah seneng aja gitu. Nah, jadi aku mau terima kasih buat kalian-kalian udah menghabiskan waktunya di sini, udah membuang waktunya di sini. Terima kasih udah menjawab pertanyaan aku dengan serius, dengan semangat, dan mungkin ada aja pertanyaan aku yang kayaknya pusing gitu. Kayaknya buat ditanyain tuh kayaknya agak bingung gitu. Tapi aku makasih banget. Maaf juga kalau misalnya aku selaku host kurang baik. Terima kasih ya sekali lagi. Jadi podcast kami kali ini kami tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.
Telaga butuh menyala Menyala bangku. abang-abang.